Halo rekan PPGT sekalian, selamat berjumpa kembali pada renungan mingguan Bina Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja edisi 11-16 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan jika atas penyertaan-Mu Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati renungan pada kali ini sehingga bisa berguna bagi kehidupan kami hari lekas hari. Ampunkan salah dan dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Di bawah judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada ketua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Sejauh pembacaan kita tadi, kita diberi judul Don't Forget. Sahabat PPGT, salah satu hal yang selalu kita ingat dan tidak akan pernah dilupakan ialah hari ulang tahun kita. Pada momen tersebut, biasanya orang merayakannya dengan makan bersama keluarga, sahabat, kekasih, atau yang lainnya. Perayaan itu dilakukan untuk mengingat peristiwa luar biasa yang pernah dialami dalam kehidupan. Bacaan kita dari Keluaran 12 ayat 1-14 berisi tentang ketetapan Tuhan tentang perayaan Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama menunjuk pada pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Pembebasan itu tentu menjadi momentum penting dalam kehidupan Israel, mengingat umat Israel telah 430 tahun berada di dalam perbudakan di Mesir. Melalui Musa,
Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun sebagai peringatan jika tidak membebaskan umatnya. Namun karena kekerasan hati Firaun, perintah itu tidak didengarkan. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya, Ia menyampaikan ketetapan yang harus mereka lakukan agar terluput dari penghukuman. Bacaan kita ayat 1-11 mengisahkan firman Tuhan kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan beberapa aturan yang harus ditaati oleh umat Israel. Umat Israel diharuskan menyembelih seekor anak domba jantan atau kambing yang jantan dan tidak bercelah. Darah dari kurban sembilan itu akan diambil sedikit lalu dibubuhkan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Hal ini hendak mengingatkan umat Israel untuk selalu mengenang dan tidak melupakan kasih Tuhan melalui ritus-ritus atau perayaan yang mereka lakukan. Ayat 12-13 menggambarkan makna dari aturan-aturan yang diperintahkan Tuhan. Makna dari aturan untuk taat pada perintah dan ketetapan itu akan meluputkan mereka dari penghukuman Tuhan. Ayat 14 berisi tanggung jawab orang Israel untuk meneruskan dan mengajarkan ketetapan Allah bagi generasi dan keturunan selanjutnya. Apa yang Israel lakukan akan menjadi peringatan sekaligus ucapan syukur yang harus selalu dilakukan untuk tidak melupakan kasih Tuhan. Ketika umat Israel melakukan perayaan Paskah sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan yang telah membebaskan mereka keluar dari Mesir, dalam konteks masa kini, kita meyakini bahwa karena kasih-Nya, Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, taat sampai mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Ia lakukan semata-mata karena cintanya kepada kita. Salah satu perayaan-perayaan keagamaan yang kita rayakan setiap tahun adalah perayaan Paskah, atau kemenangan Kristus yang dirayakan setiap hari Minggu sehingga kita beribadah di hari itu. Perayaan atau momen untuk mengingat kebaikan Tuhan yang telah berkorban karena kita, juga perayaan ulang tahun sebagai momen kasih Tuhan yang telah memberkati dan memberi umur yang baru. Namun sebaliknya, peringatan akan kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi pada hari-hari raya Kristen atau hari tertentu saja, melainkan harus menjadi aktivitas sehari-hari kita selaku pemuda-pemudi Kristen, menghidupinya dalam keseharian kita. Sebagai pemuda-pemudi yang hidup di generasi yang milenial, janganlah melupakan kasih Tuhan. Gunakanlah masa muda kita untuk berkarya bagi Tuhan dengan melakukan hal-hal yang positif sebagai respon syukur kita kepadanya dan hidup dalam ketaatan. Sebagai pemuda Kristen, hal apa saja yang dapat membuat kita melupakan kasih Tuhan? Sebagai orang muda yang telah ditebusnya, saya akan menjalani masa muda saya dengan hidup menurut kehendak-Nya, menggunakan masa muda saya untuk berkarya bagi Tuhan, tidak melupakannya namun selalu mengingat Dia, meresponinya dengan ucapan syukur dan hidup dalam ketaatan. Amin firman Tuhan. Sebelum menutup renungan kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami sujud ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu melalui bina muda ini yang mengajarkan kami untuk selalu taat dan setia pada ketetapan-ketetapan-Mu. Ajar kami masing-masing pribadi agar di dalam menjalani kehidupan kami bisa mengaplikasikan firman yang telah kami baca dan renungkan tadi. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kami perbuat semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang kami perbuat yang telah menyakiti hati-Mu. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan mingguan Bina Muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja edisi 11 sampai 16 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.